itu ketika ada pemilihan kepala daerah, pasangan calonnya hanya satu dan tidak boleh dalam kompetisi pemilihan kepala daerah hanya satu, maka satunya lagi disebut dengan kotak kosong. Jadi dalam prakteknya ada kotak satu lagi yang tidak beridentitas nama tertentu, tetapi kita boleh memilih ke sana. Jadi si paslon berkompetisi dengan si kotak kosong tadi, kira-kira begitu. Kotak kosong bisa terjadi atau paslon hanya satu berkompetisi dengan si kotak kosong, itu bisa terjadi karena yang sering disebar-sebar, digaung-gaungkan adalah karena dianggap si calon yang satu itu dianggap mumpuni, dianggap sudah cocok, sudah hebat, sudah bagus. Itu yang sering dibesar-besarkan, dan makanya banyak kalau lihat dari data di KPU untuk proses pilkada tahun 2020 itu 30 lebih itu calon paslon tunggal versus kotak kosong di berbagai daerah. Nah, itu banyak dari mereka adalah petahana, artinya pimpinan daerah yang kemarin, yang ada sekarang ini, yang mereka maju lagi. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah para petahana itu atau paslon-paslon itu berhasil meraup dukungan partai politik. Jadi semua partai politik itu mengerucut pada si paslon tertentu. Sebetulnya itu memalukan. Si paslon merasa hebat, tapi sebetulnya itu memalukan karena ternyata dia bisa menang tanpa ada kontestan lain yang ada orangnya. Dan yang kedua, cara mereka meraup, menggalang semua dukungan partai politik itu untuk dirinya, untuk paslon yang hanya satu itu, biasanya karena mereka petahana, selama ini mereka mungkin bisa membahagiakan partai-partai politik di tempat-tempat tersebut, misalnya bagi-bagi proyek. Nah, jadi kenikmatan itu digunakan untuk menggalang dukungan pada si calon petahana yang tunggal tadi itu. Yang kedua, sering juga partai-partai politik itu mengikuti survei. Survei itu kan bisa dipesan juga. Mengikuti survei bahwa si paslon tersebut yang akhirnya tunggal itu yang dipilih dalam survei-survei itu banyak dipilih oleh masyarakat. Intinya partai-partai politik di tingkatan lokal merasa mereka tidak mau kalah, jadi mereka hanya mau gabung kepada yang memungkinkan untuk menang. Pertanyaannya begini, bagaimana kontestasi ide, bagaimana pertarungan gagasan? Jadi partai-partai politik itu hanya memilih mana yang dipilih, hanya mendukung mana yang bakal dipilih masyarakat. Tetapi partai-partai politik tidak mengusung paslon yang mewakili atau yang punya gagasan sama dengan partai politik tertentu untuk menciptakan keadilan, memakmurkan masyarakat, melakukan pembangunan. Jadi tidak ada kontestasi atau tidak ada perang ide di dalam paslon tunggal, yang mana banyak terjadi akhirnya bertarung dengan si kotak kosong tadi itu. Makin penting untuk membela kotak kosong. Kenapa? Karena jumlah kotak kosong itu, paslon yang bertarung dengan kotak kosong, setiap masa pilkada itu jumlahnya meningkat. Dulu di awal-awal itu di 2015 kalau nggak salah hanya 3. Tapi sekarang sudah 2 digit, 30 lebih. Jadi udah naik 10 kali lipat. Dan ini patut dicurigai sebagai sebuah modus untuk memenangkan calon pemimpin daerah atau si paslon tertentu. Jadi caranya adalah menggugurkan kemungkinan calon-calon lain untuk maju. Itu artinya kalau paslon tunggal, dia takut bertarung, dia takut diuji oleh si calon-calon lain. Itu satu. Yang kedua, kenapa kita penting juga untuk melihat kemungkinan untuk mendukung si kotak kosong? Karena bisa jadi cara dan jalan menuju paslon tunggal itu penuh dengan cara-cara yang curang.
dan juga untuk menutupi kesalahan di periode-periode pertama jika si paslon tunggal itu adalah petahana atau pemimpin yang sedang berkuasa. Nah, kotak kosong adalah cara untuk melawan. Jadi hari ini kalau ada kotak kosong, masyarakat bisa mengusung kotak kosong tersebut untuk memastikan atau berupaya memastikan si petahana atau si paslon itu teruji keluar gagasannya atau bahkan digugurkan karena selama ini dianggap tidak atau gagal melakukan pembangunan atau memakmurkan masyarakat di tempat di mana dia berkuasa tadi. Dan juga yang ketiga, mendukung kotak kosong justru untuk memunculkan demokrasi, karena dalam demokrasi butuh kompetisi, butuh kontestasi. Jika para pemimpin di partai-partai politik itu takut, sudah saatnya masyarakat. Jadi kotak kosong adalah ruang dan simbol untuk menunjukkan bahwa masyarakat berdaya. Cara membela kotak kosong itu di banyak kasus di daerah, di pilkada-pilkada sebelumnya, masyarakat yang mendukung kotak kosong itu banyak yang direpresi, banyak yang diserang, difitnah. Tetapi ada caranya sebetulnya. Kotak kosong itu sah dan oleh karenanya dia bisa digunakan meskipun Undang-Undang Pilkada tahun 2016 itu tidak terlalu banyak memberikan ruang buat kotak kosong untuk muncul. Dia dianggap bukan kontestan, dia hanya dianggap sebagai sebuah pilihan atau opsi. Nah, masyarakat bisa menggunakan ruang kotak kosong itu satu, untuk menyuarakan ketidaksetujuan pada calon yang ada, untuk menunjukkan perlawanan, atau bisa digunakan sebagai cara untuk menantang paslon yang tunggal itu untuk keluar gagasannya, pikirannya, ada isinya atau enggak. Jangan-jangan yang satu kotak kosong, yang paslon satu lagi adalah kotak kosong, jangan-jangan. Nah, untuk itu penting ya, jadi penting untuk dibela. Dan ruang kotak kosong itu, opsi kotak kosong itu bisa dikelola oleh kelompok masyarakat atau warga sipil dengan satu, melakukan pendidikan politik terkait dengan pilkada. Artinya caranya bagaimana kalau kotak kosong, atau bahkan kita bisa melakukan edukasi kampanye ke masyarakat. Kenapa kita kotak kosong itu penting? Karena memang konteks lokal di tempat mereka itu memilih kotak kosong sebagai bentuk untuk menolak pemimpin-pemimpin yang ada, yang maju tanpa berani berkontestasi, rakus, berupaya memilih, merangkul semua partai-partai politik, dan juga sekaligus menunjukkan perlawanan kita kepada partai politik yang munafik karena hanya mencari kemenangan tetapi tidak berani memunculkan, mendorong, membela gagasan-gagasan alternatif untuk perubahan dan kemajuan di tempat-tempat tersebut. Dan hati-hati, banyak serangan-serangan dari aparat penegak hukum karena biasanya petahana yang paslon itu dekat dengan para penguasa-penguasa di daerah yang menjadi panitia di dalam pilkada-pilkada tersebut. Jadi Anda jangan takut dan Anda harus berani menggunakan ruang kosong itu, berbagi peran, tunjukkan bahwa memang meskipun dia kotak kosong tapi otaknya berisi. Mungkin yang sana bukan kotak kosong tapi mungkin otaknya yang nggak berisi. Untuk itu berbagi peran, kumpulkan bukti barang potensi kecurangan di dalam kotak kosong itu, paslon tunggal ketika lawan kotak kosong itu sering terjadi. Kumpulkan bukti-buktinya, awasi KPUD, awasi Bawasda, awasi Satgas Hukum. Biasanya Anda juga nggak boleh masuk ke tempat penghitungan suara, tapi Anda harus bisa mencari cara untuk bisa dapat bukti-bukti penghitungan dari tingkat yang paling bawah sampai tingkat yang paling atas di dalam struktur kepanitiaan penyelenggaraan pilkada. Dan satu lagi, kotak kosong ini sayangnya hanya terjadi atau hanya dibolehkan di pilkada, tidak dengan di pilpres. Kenapa pilpres takut lawan kotak kosong? Nah, pertanyaan buat kita semua, mungkin kita jawab kapan-kapan di video yang lain.